Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang teknik umum konseling. Sobat BK, teknik umum konseling merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahapan-tahapan konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Untuk lebih jelasnya, saya akan sharing beberapa jenis teknik umum, yaitu perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi, menangkap perasaan, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dorongan minimal, interpretasi, mengarahkan, dan menyimpulkan. Sobat BK, yang pertama yang akan kita bahas dari teknik umum konseling adalah perilaku attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri konseling yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik adalah meningkatkan harga diri konseling, menciptakan suasana aman, mempermudah ekspresi perasaan konseling dengan bebas. Sobat BK, contoh perilaku attending yang baik adalah kepala melakukan anggukan jika setuju, ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum, posisi tubuh agak condong ke arah konseling, jarak antara konselor dengan konseling agak dekat, dan duduk akrab berhadapan atau berdampingan. Tangan, variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai isyarat dan menggunakan tangan untuk menekankan ucapan. Dan yang terakhir adalah mendengarkan, yaitu aktif penuh perhatian, menunggu ucapan konseling hingga selesai, diam dalam hal ini menanti saat kesempatan bereaksi, dan perhatian terarah pada lawan bicara. Selanjutnya, contoh perilaku attending yang tidak baik. Kepala kaku, muka kaku, ekspresi melamun, mengalihkan pandangan, tidak melihat saat konseling sedang berbicara, dan mata melotot. Posisi tubuh tegak kaku, bersandar, miring, jarak duduk dengan konseling menjauh, duduk kurang akrab dan berpaling. Memutuskan pembicaraan, berbicara terus tanpa ada teknik diam untuk memberi kesempatan kepada konseling berpikir dan berbicara. Dan perhatian, terpecah, mudah buyar oleh gangguan dari luar. Empati. Sobat BK, empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konseling, merasakan dan berpikir bersama konseling, dan bukan untuk atau tentang konseling. Sobat BK, empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending, mustahil terbentuknya empati. Sobat BK, terdapat dua macam empati. Yang pertama adalah empati primer, yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan konseling dengan tujuan
agar konseli dapat terlibat dan terbuka. Sebagai contoh, ungkapan empati primer adalah saya dapat merasakan bagaimana perasaan Anda. Saya dapat memahami pikiran Anda, atau saya mengerti keinginan Anda. Empati tingkat tinggi, yaitu empati yang apabila kepahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan serta pengalaman konseli lebih mendalam dan menyentuh konseli karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Sobat BK, keikutan konselor tersebut membuat konseli tersentuh dan terbuka untuk mengemukakan isi hati yang terdalam, berupa perasaan, pikiran, pengalaman termasuk penderitaannya. Contoh ungkapan empati tingkat tinggi adalah, saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan, dan saya ikut terluka dengan pengalaman Anda itu. Refleksi. Sobat BK, refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada konseli tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, merupakan keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan konseli sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal konseli. Sebagai contoh, tampaknya yang Anda katakan adalah refleksi pikiran, merupakan teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat konseli sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal konseli. Sebagai contoh, tampaknya yang Anda katakan. Terakhir, refleksi pengalaman merupakan teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman konseli sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal konseli. Sebagai contoh, tampaknya yang Anda katakan adalah suatu eksplorasi. Sobat BK, eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli. Hal ini penting dilakukan karena banyak konseli menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini, memungkinkan konseli untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Seperti halnya pada teknik refleksi, terdapat 3 jenis dalam teknik eksplorasi, yaitu eksplorasi perasaan, merupakan teknik untuk dapat menggali perasaan konseli yang tersimpan. Sebagai contoh, kalimatnya adalah, bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksud? Eksplorasi pikiran, yaitu teknik menggali ide, pikiran, dan pendapat konseli. Contoh kalimatnya adalah, saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih lanjut ide Anda tentang sekolah sambil bekerja. Dan eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman-pengalaman konseli. Contoh kalimatnya adalah, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui. Namun, saya ingin memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Menangkap pesan. Sobat BK, menangkap pesan merupakan teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan konseli
dengan teliti mendengarkan pesan utama konseli, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Biasanya ditandai dengan kalimat awal, adakah atau nampaknya, dan mengamati respons konseli terhadap konselor. Tujuan teknik menangkap pesan adalah untuk mengatakan kembali kepada konseli bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh konseli. Mengendapkan apa yang dikemukakan konseli dalam bentuk ringkasan. Memberi arah wawancara konseling dan pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan konseli. Contoh dialog menangkap pesan. Konseli, itu suatu pekerjaan yang baik, akan tetapi saya tidak mengambilnya. Saya tidak tahu mengapa demikian. Konselor, tampaknya Anda masih ragu. Pertanyaan terbuka. Sobat BK, pertanyaan terbuka merupakan teknik yang digunakan untuk memancing konseli agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya mengapa atau apa sebabnya. Karena pertanyaan semacam ini akan menyulitkan konseli jika dia tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karenanya, lebih baik digunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dapatkah. Contoh dialognya adalah, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? Pertanyaan tertutup. Sobat BK, dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata iya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat lainnya. Sobat BK, tujuan pertanyaan tertutup adalah untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan menghentikan pembicaraan konseli yang melantur atau menyimpang jauh. Contoh dialog. Konseli, saya berusaha meningkatkan prestasi dengan mengikuti belajar kelompok yang selama ini belum pernah saya lakukan. Konselor, biasanya Anda menempati peringkat berapa? Konseli, 5. Konselor, sekarang peringkat berapa? Konseli, 15. Dorongan minimal. Sobat BK, dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh konseli. Misalnya dengan menggunakan ungkapan oh, ya, lalu, terus, dan masih banyak lagi. Tujuan dorongan minimal agar konseli terus berbicara dan dapat mengarahkan agar pembicaraan mencapai tujuan. Dorongan minimal ini diberikan pada saat konseli akan mengurangi atau menghentikan pembicaraannya, dan pada saat konseli kurang memusatkan pikirannya pada pembicaraan atau pada saat konselor ragu atas pembicaraan konseli. Contoh dialog. Konseli, saya putus asa dan saya nyaris. Konselor, ya. Konseli, nekat bunuh diri. Konselor, lalu.
Interpretasi. Sobat BK, interpretasi merupakan teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman konseling dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor, dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar konseling mengerti dan berubah melalui pemahaman dari rujukan baru tersebut. Contoh dialog konseling. Saya pikir dengan berhenti sekolah dan memusatkan perhatian membantu orang tua merupakan bakti saya pada keluarga, karena adik-adik saya banyak dan amat membutuhkan biaya. Konselor, pendidikan tingkat SMA pada masa sekarang adalah mutlak bagi semua warga negara, terutama yang hidup di kota besar seperti Anda. Karena tantangan masa depan makin banyak, maka dibutuhkan manusia Indonesia yang berkualitas. Membantu orang tua memang harus, namun mungkin disayangkan jika orang seperti Anda yang tergolong cerdas akan meninggalkan bangku sekolah SMA. Mengarahkan. Sobat BK, mengarahkan adalah teknik untuk mengajak dan mengarahkan konseling melakukan sesuatu. Misalnya, menyuruh konseling untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Contoh dialognya adalah konseling. Ayah saya sering marah-marah tanpa sebab. Saya tidak dapat lagi menahan diri. Akhirnya terjadi pertengkaran sengit. Konselor, bisakah Anda mencobakan di depan saya bagaimana sikap dan kata-kata ayah Anda jika memarahi Anda? Menyimpulkan sementara. Sobat BK, menyimpulkan sementara adalah teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuan menyimpulkan sementara adalah untuk memberikan kesempatan kepada konseling untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan. Menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, meningkatkan kualitas diskusi dan mempertajam fokus pada wawancara konseling. Contoh dialognya adalah, setelah kita berdiskusi beberapa waktu, alangkah baiknya jika disimpulkan dulu agar semakin jelas hasil pembicaraan kita. Dari materi-materi pembicaraan yang kita diskusikan, kita sudah sampai pada dua hal. Yang pertama, tekad Anda untuk bekerja sambil kuliah semakin jelas. Yang kedua, namun masih ada hambatan yang akan dihadapi, yaitu sikap orang tua Anda yang menginginkan Anda segera menyelesaikan studi dan waktu bekerja yang penuh sebagaimana tuntutan dari perusahaan yang akan Anda masuki. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Teknik umum konseling. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.